Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal kasih kalian update yang luar biasa banyak banget karena memang teknologi blockchain itu selalu berkembang dari riset sama pengembangannya. Dan hari ini kita bakal lihat yuk dari sektor khusus yang dinamakan modularisasi. Kalau belum pernah nonton, kalian wajib banget itu nonton video pertama kali kami jelasin. Kalau yang udah pada ngerti tentang blockchain dan udah belajar soal blockchain pasti udah denger sama yang namanya trilema blockchain. Pokoknya ada masalah yang perlu diselesaikan, entah itu skalabilitas, keamanan, atau desentralisasi yang perlu membuat blockchain agar nanti siap diadopsi massa. Nah, konsep modularisasi itu akan jadi salah satu solusi yang utama, dan kalau misalkan kita lihat hari ini, itu update-nya luar biasa gila-gilaan. Banyak banget dan pesat banget perkembangannya. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau misalkan mau tahu dan nggak ketinggalan, apalagi nih, bisa aja ada peluang-peluang bagus untuk menghasilkan duit dari airdrop atau beberapa peluang lain. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang di Republik Rupiah. Pengingat aja, kalian harus nonton video-video sebelumnya tentang modularisasi, tentang update-update yang sebelumnya udah kami kasih. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 video. Karena yang hari ini kita nggak bakal kasih penjelasan dasar. Kita udah skip itu karena sudah di episode sebelumnya. Sekarang kita ngasih update. Banyak banget soal yang perlu kita cover untuk hari ini. Jadi semoga nggak terlalu makan banyak durasi kalian, tapi tetap menarik karena peluangnya itu luar biasa gila. Yang pertama, ini dari Espresso System. Espresso ini merupakan platform yang menggunakan teknologi Zero Knowledge. Untuk yang belum tahu, Zero Knowledge itu kita bisa membuktikan sesuatu itu benar tanpa mengungkap informasi sebenarnya. Artinya apa? Ini bisa digunakan untuk 2 hal. Yang pertama bisa untuk skalabilitas. Jadi daripada kita mencakup semua informasi yang nanti bikin blockchain itu berat gitu kan. Kayak seolah-olah kalau misalkan kita nyimpen data dalam full ukuran di komputer gitu kan, itu pasti lebih berat daripada kalau misalkan di zip atau dimasukin dalam satu folder yang singkat atau dikompres. Itu untuk scalability. Yang kedua, teknologi Zero Knowledge bisa dipakai untuk privasi. Karena tidak mengungkap identitas sebenarnya, tapi bisa buktiin kalau itu benar, artinya kita bisa lebih efisien. Jadi sama kayak misalkan kita nggak perlu nunjukin KTP kita, tapi orang bisa memverifikasi bahwa kita misalkan udah berusia 18 tahun, kita udah termasuk dewasa. Jadi kita bisa masuk ke beberapa tempat yang mungkin biasanya dibatasin, atau misalkan membeli barang-barang atau minuman yang dibatasin sama usia. Tapi nggak perlu ngelihat identitas kita, itu tetap privasi. Nah, teknologi Zero Knowledge ini dipakai oleh si Espresso juga, dan si Espresso ini membantu untuk bisa mendesentralisasikan sequencer. Sequencer, untuk yang belum tahu, itu adalah orang-orang yang mengoperasikan node mereka untuk ngumpulin transaksi dari layer 2 atau rollup untuk dikirim ke layer 1. Contohnya kalau ngomongin soal Arbitrum, Optimism, itu kan layer 2 Ethereum semua. Mereka ada sequencernya. Sequencer ini yang nanti ngurutin transaksi, ngumpulin jadi satu, dikirim ke layer 1-nya mainnet Ethereum. Jadi bisa diamankan dan difinalisasi di sana. Itu untuk sequencer. Nanti ada banyak sekali kasus kegunaannya. Kalau misalkan kalian mau, follow di Espresso Sys untuk Espresso Systems. Pokoknya nanti kalau misalkan kalian lihat, itu yang di follow sama akun Twitternya Republik Rupiah, biar nggak salah follow dan nggak kena scam. Yang kedua ada update dari Avail. Untuk yang belum tahu, kemarin Polygon tuh mengembangkan banyak sekali produk-produk berbeda. Ada banyak layer 2, ada banyak ZK Rollup, terus ada salah satunya juga mereka bikin lapisan data availability. Yang udah nonton video tentang modular pasti udah paham. Data availability ini sekarang dia akan bergerak independen. Operasinya independen dari si Polygon sendiri. Bukan berarti nggak ada hubungannya, karena yang namanya proyek sumber terbuka, dan khususnya si Avail ini, nanti operasi independennya itu bersifat nirlaba, jadi bukan untuk profit. Itu bisa tetap diintegrasikan dengan ekosistem Polygon dan lain-lain. Nanti kita bakal lihat contohnya, beberapa ada di sini. Cuman itu membuat mereka jadi tidak ada di bawahnya Polygon secara langsung. Bahkan si Anurag Arjun yang mimpin si Avail ini juga udah lepas jabatannya dari tim inti utama dari Polygon itu sendiri. Jadi mungkin coba kita nanti lihat ke depannya, apakah ini berpengaruh sesuatu dalam hal politik di dalam tim Polygon, atau mungkin ini merupakan langkah yang bagus untuk integrasi yang lebih luas nanti ke depannya. Masih lanjut ngomongin soal Polygon, ada integrasi dia bersama Eclipse. Kalau misalkan kalian belum tahu, ini sebenarnya akan merilis Polygon SVM. Kalau yang udah tahu pasti udah nonton video sebelumnya, karena di video sebelumnya kita sebutin ini. Nah, Polygon SVM ini mereka menggunakan mesin yang digunakan sama kayak di Solana. Dan mereka itu membangun sebuah jaringan sendiri yang berbeda, yang Polygon SVM ini nanti salah satu contohnya akan
diintegrasikan sama Avail yang sebelumnya tadi. Avail bakal jadi data availability-nya, terus jaringan eksekusinya akan merupakan si Polygon SVM ini. Jadi lihat kan, masih ada hubungannya, masih ada integrasinya. Cuman dari segi politik untuk tim internal itu yang udah berpisah, operasinya independen. Masih ngomongin soal Eclipse, ada update yang berikutnya. Sebenarnya kalau Eclipse, itu kita cuma bisa cover 2 hari ini, karena kalau kalian ngikutin Twitternya Eclipse, ini ada di Eclipse Foundation atau Eclipse FND, sama yang di follow sama akun Twitternya RR, jadi hati-hati jangan sampai ngefollow yang penipu atau scammer. Si Eclipse ini akhir-akhir ini banyak banget integrasinya yang baru-baru. Kita nggak bisa cover semua, tapi yang satu lagi bisa kita cover tuh integrasi sama Worlds. Untuk yang belum tahu, Worlds ini adalah sebuah jaringan yang khusus berfokus pada gaming. Nah, dalam beberapa minggu depan nanti mungkin kita bakal bahas nih topik-topik episode yang berkaitan sama gaming. Karena ternyata guys, terlepas dari si Axie Infinity yang sudah mulai runtuh, terus kemarin Play to Earn sudah mulai mereda hype-nya, masih banyak banget sebenarnya proyek-proyek menarik di ekosistem gaming yang bakal integrasi sama kripto dan NFT. Itu yang mengerjakan banyak proyek-proyek bagus. Nanti kita bakal update ke depannya. Kalau misalkan kalian udah jadi member, kalian misalkan pengen gabung bisa cek deskripsi di bawah, atau minting NFT Republic DAO di republicdao.io. Itu di dashboard member sudah ada banyak sekali update gaming. Dan itu sudah beberapa minggu sebelumnya kita kasih nama-nama proyek, cara investasi, peluang early, semua udah ada di sana dashboard member. Cuman masih butuh waktu untuk bisa kita transisi jadi video di YouTube. Nah, si Worlds ini bikin game yang lumayan menarik. Untuk jaringan rollups-nya Worlds sendiri nanti akan dimasukkan integrasinya ke data availability-nya si Celestia. Nah, yang udah nonton video-video modular sebelumnya pasti udah tahu Celestia ini jadi salah satu lapisan DA yang utama. Mau lihat contoh gamenya yang dibikin sama Worlds? Nanti kita bakal kasih videonya, play di sini di green screen-nya. Ini nama judulnya Waifu Tactical Force. Dari namanya aja udah bisa dipikir ya, ini kayaknya bakal ada waifu-waifu gitu yang model-modelan anime, tapi dia semacam tembak-tembakan. Jadi game first person shooter kayak Battlefield, kayak Call of Duty. Dan ini contoh game yang bakal dibangun di atas World yang bakal integrasi sama Eclipse tadi untuk di-post datanya ke lapisan data Celestia. Ini sebenarnya yang menarik. Yang bikin Worlds itu adalah developernya Unreal Engine 5. Kalau kalian ngerti dengan perkembangan game, Unreal Engine 5 itu kan yang bener-bener bikin game itu lebih imersif dan kualitasnya tuh mantap lah, kece. Jadi mungkin nanti bisa kita lihat contoh gamingnya di situ. Nah, kalau misalkan kalian masih belum paham tentang si Eclipse hubungannya gimana, kok tadi ada si Worlds, ada Polygon SVM, ada Celestia, ada Avail dan segala macam, mungkin ini bisa membantu kalian. Si Eclipse tuh berusaha untuk jadi lapisan settlement-nya. Dan lapisan settlement yang biasanya untuk membantu menyelesaikan transaksi itu bener-bener final, bener-bener valid. Dan kalau misalkan ada penipuan, ada manipulasi, itu bisa didispute gitu kan. Dan mereka yang nyelesain, oke, ternyata yang salah ini, yang manipulasi ini. Kita selesaikan di sini, transaksinya siap. Kalau udah siap transaksinya, disimpanlah data-data sejarah riwayat itu di lapisan-lapisan data availability. Kayak si Avail, kayak si Celestia tadi. Sedangkan yang eksekusi jaringan, yang ngurut-ngurutin transaksi segala macam, itu ya rollups layer 2 atau layer 3 yang kayak Worlds. Terus kayak yang tadi ada Polygon SVM. Terus kalau kalian mau bikin aplikasi sendiri, pengen sebuah jaringan khusus, bisa juga untuk kemudian diintegrasi nama Eclipse sebagai jaringan settlement untuk di-post datanya ke Celestia, Avail, dan pilihan layer 1 yang lain. Kayak contohnya di sini bisa Ethereum untuk konsensus dan DA gitu. Berikutnya masih dalam soal game, kalau kalian tahu ada layer 2 khusus tentang gaming, itu ada Immutable. Dan kemarin yang mengejutkan itu, Immutable ada kerjasama sama Polygon untuk bikin jaringan rollup baru khusus gaming mereka. Kalau misalkan kita udah tahu ya, si Immutable itu kan sudah punya jaringan blockchain sendiri, namanya Immutable X. Itu ada di atasnya Ethereum sebagai layer 2. Dan kerjasama sama Polygon ini, nanti dia bakal bikin yang namanya Immutable ZK EVM. Nih yang ada di sini nih tulisannya, Immutable ZK EVM. Yang itu nanti ada hubungannya sama si ekosistemnya Polygon. Jadi ini ada pengaruhnya ke token Symatic sama token IMX. Kalau kita lihat token IMX di sini pun akan ditambahkan utilitas baru agar dia lebih punya penggunaan. Yang pertama, kemarin saya dengar rumornya itu akan dijadikan biaya gas fee untuk rollup khusus di Immutable. Dan mungkin kalau ada layer 3 di atasnya Immutable ZK EVM,
mungkin bisa pakai IMX sebagai gas fee. Tapi ada 3 utilitas lain yang masih nunggu nih, kita masih countdown, belum tahu apa itu utilitasnya, tapi mungkin bisa jadi spekulasi yang menarik terkait si IMX sebagai token. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen lihat aja ilustrasinya singkat, yang Immutable X kan itu kan dibangun di atas Ethereum pakai teknologinya si Starkware untuk layer 2. Sedangkan kalau Immutable Zk EVM itu pakai dukungan dari si ekosistem Polygon sendiri. Itu kurang lebih untuk singkatnya dari ekosistem Immutable. Kalian bisa explore lebih lanjut sendiri kalau misalkan tertarik khusus sama yang itu. Terus ada lagi Rollup Gaming, gila pokoknya. Kalau misalkan kalian nggak tahu ya, kemarin itu di ETH Denver ada banyak banget gaming-gaming yang muncul. Terus belum lama ini ada konferensi developer game. Developer game ini konferensinya bener-bener banyak yang pada meluncurkan integrasi, ada yang pengumuman baru, ada yang bikin-bikin game baru, dan salah satunya yang saya lihat update kemarin di Twitter tuh ada si Gaming Polygon itu menerima proyek yang namanya OX ZK Meta. Oh, maksud saya ZK Meta aja. OX itu cuma username-nya. Dan ini merupakan rollup yang pakai teknologi Zero Knowledge khusus untuk gaming, untuk bisa onboard orang-orang ke Polygon yang ZK EVM. Jadi banyak banget, gila. Kalau misalkan kita mau lihat update lebih lanjutnya, nanti kami kasih episode dalam beberapa minggu ke depan. Terus kemarin kalau di video sebelumnya ada update tentang alt layer yang ada kampanye dia 100 flash layer, atau terjemahannya ya lapisan kilat. Jadi dia bikin lapisan-lapisan jaringan yang baru tapi kilat aja, ada tanggal expirednya. Dan itu untuk 100 kampanye banyak kemarin, sampai total itu ada 105 juta transaksi dalam 7 hari aja, gila. Pemenangnya ada 10, dan kalau misalkan kalian mau lihat, kalian bisa langsung lihat di Notion-nya dia yang 100 flash layer showcase. Itu nunjukin ada proyek gaming, ada proyek NFT, ada proyek-proyek lainnya juga. Oh, ini DeFi, si Mother Staker, terus ada macam-macam, Tetris, Picava. Jadi ada DeFi, ada NFT, ada gaming, dan itu baru aja selesai kampanyenya. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu opsi menarik kalau orang pengen bikin lapisan gitu kan, rollup yang ringan, yang kilat, yang biasanya dia kasih opsi nih si alt layer kalau pengen expired kapan gitu kan, cuma untuk penggunaan sementara aja dan bukan untuk bikin jaringan permanen. Berikutnya si Celestia sendiri nih, update dari Celestia sendiri kemarin udah ada testnet yang tersedia pakai integrasi dompet Keplr. Untuk yang sudah lama di ekosistem Cosmos pasti udah familiar banget. Dompet Keplr, dompet apalagi ya, ada Leap juga, itu semua bisa dipakai. Tapi yang Keplr baru ini untuk integrasi ke Celestia testnet. Jadi kalau ada yang lagi coba-coba pakai di jaringan uji cobanya Celestia, bisa dompet Keplr sekarang. Dan udah ada dashboardnya, bisa kalian lihat di sini langsung. Untuk jaringan layer 2 khusus privacy di Ethereum, kemarin Aztec Connect, bukan Aztec-nya ya, tapi Aztec Connect-nya itu produknya kemarin diselesaikan. Dan dalam 1 tahun ke depan kita masih bisa untuk nge-withdraw nge-withdraw dana kalau misalkan perlu, dan udah nggak pengen spekulasi di sana karena emang udah nggak dilanjutin proyeknya. Itu ya udah ada FAQ-nya di sini, karena banyak orang yang kemarin panik, banyak orang yang tanya kenapa nih, apakah Aztec ditutup, padahal bukan proyek Aztec-nya secara umum. Kalau kalian lihat sendiri, bukan Aztec-nya yang shutdown, timnya aja udah nge-raise sampai 125 juta dolar dari investor kayak Andreessen Horowitz, Paradigm, itu kan gede-gede tuh visinya. Dan mereka tuh ngelakuin inovasi yang gede-gede untuk Zk Rollup. Jadi mereka masih membangun solusi-solusi produk privacy. Dan Aztec masih belum selesai bangun-bangun produknya. Ini cuman contoh dari Aztec Connect aja yang udah diselesain. Dan Aztec Connect ini, kalau misalkan kalian kemarin sempat spekulasi untuk coba-coba siapa tahu dapat airdropnya Aztec, mungkin dalam 1 tahun ke depan karena udah nggak dilanjutin bisa perlahan mulai kita withdraw. Kalau nggak salah terakhir saya lihat itu udah free untuk withdrawalnya karena disubsidi sama mereka untuk keluar. Nah, terus yang terkini lagi ada si Eigenlayer. Yang Eigenlayer ini yang sebenarnya yang paling menarik buat kami dari Peluk Rupiah. Kalau misalkan kalian tahu, untuk yang member udah ada risetnya khusus Eigenlayer panjang lebar tentang apa dia, cara kerjanya, potensi masa depan. Dan kemarin baru aja mengumumkan adanya pendanaan sampai 50 juta dolar. Dan ini bukan pendanaan yang pertama, karena yang sebelumnya sudah pernah juga dapat pendanaan dari VC. Tapi yang ini, yang 50 juta dolar, tambahan lagi dari Blockchain Capital. Ini VC yang berfokus pada investasi ke masa depan kripto sama Web3. Terus ada contoh-contoh nama orang lain juga, ada beberapa individual juga, kayak si Sasalnya Daily Gwei, terus ada tim Baiko dari protokol intinya Ethereum,
Terus ada si John Charbonneau-nya dari mantan karyawan dari Delphi Digital. Ada Zaki Manian maksud saya, dari ekosistem Cosmos, dan banyak lagi. Jadi ini mantap sih, karena kalau sudah dapat pendanaan besar banget, lebih bullish untuk pengembangan timnya juga dan produknya. Kalau ada yang belum tahu, bingung ngelihat tadi kok kenapa Eigenlayer logonya kayak gitu, karena mereka lagi ganti brand. Bukan lagi, udah ganti branding. Yang di video-video sebelumnya, modular, kami sempat bahas Eigenlayer. Kalau misalkan kalian ingat, pasti beda kan warna sama bentuknya. Sekarang brandingnya udah ganti nih, jadi kayak begini, Eigenlayer. Nah ini menurut saya keren aja sih, saya suka-suka aja. Tuh, Eigenlayer, The Ethereum Restaking Collective. Jadi jangan dipikir scam atau salah akun ya, karena emang bener mereka udah ganti branding. Jadi itulah untuk orang-orang yang masih belum familiar dengan rebrandingnya si Eigenlayer. Jangan lupa juga kalau misalkan pengen follow dan cari akunnya di Twitter, kalian harus lihat yang di follow sama akun Twitter kami, Republik Rupiah, biar nggak salah follow akun yang scam, karena banyak banget bot-bot dan bikin akun palsu. Berikutnya untuk replicated security-nya untuk Cosmos udah mulai live gitu kan. Yang pertama ada Neutron yang udah masuk, tapi ada contoh-contoh nama lain kayak Stride sama Duality itu yang bakal mulai masuk menjadi consumer chain-nya juga untuk gabung ke Cosmos Hub. Jadi nanti lebih menguntungkan token Atom itu sendiri. Tapi ini kalau misalkan update lebih lanjut mungkin beda lagi episodenya khusus tentang ekosistem Cosmos. Jadi mungkin singkat gitu aja untuk update replicated security. Terus ada gaming lagi. Kenapa di sini pisah ya? Harusnya tadi saya gabungin sama yang gaming sebelumnya. Nah yang ini ngomongin soal game namanya Influence. Dia basisnya luar angkasa. Jadi kalau misalkan ada yang udah pernah tahu Star Atlas, basisnya kayak gitu, luar angkasa. Dia sudah menyiapkan untuk peluncuran. Katanya Summer 2023 ini siap untuk meluncur. GG ya. Keren sih. Kalau ada yang informasi lebih lanjut, ini bisa langsung di Influence It di Twitter. Oh belum kita follow, gak apa-apa deh. Ini pokoknya game yang berbasis di Starknet. Dan kalau misalkan kalian udah belum sempat nonton, kemarin udah ada episodenya tentang Starknet, lebih lanjut lah ada di sana. Langsung tonton aja, ada beberapa hal lain di ekosistem Starknet yang kami bahas juga. Oke, terakhir mungkin kita tutup dengan banyaknya testnet yang baru meluncur yang bisa kalian cobain. Kalau misalkan pengen spekulasi, pengen coba aja siapa tahu dapat airdrop gitu kan sebagai pengguna awal. Toh sambil coba, sambil belajar juga, nambah wawasan. Ada Taiko. Ini Taiko ZK-EVM Alpha 2 testnet sudah mulai live. Dan kalau misalkan kalian tertarik tuh baca lebih lanjut, bisa klik link yang ada di Mirror XYZ mereka langsung dari akun resmi Taiko XYZ. Sama juga di follow sama kami. Terus yang berikutnya ada Fuel, yang paling awal-awal banget bahas modular, itu Fuel sama Celestia. Si Fuel juga udah masuk ke testnet beta yang ketiga. Kalau member-member yang udah sering mantengin untuk konten-konten di dashboard kami, pasti udah siap dari yang pas testnet pertama, ada beta pertama, terus ada beta yang kedua. Ini udah beta testnet yang ketiga. Jadi udah bisa experience fitur-fitur baru, ngalamin, cobain deh networking peer-to-peer, terus pokoknya ada banyak banget contoh-contohnya. Dan ini melanjutkan dari beta 2 yang sebelumnya. Itu untuk Fuel ya. Oh, ada juga beberapa dompet-dompet baru kayak Fuel Wallet dan lain-lain. Coba aja deh kalian explore langsung di ekosistem. Sama untuk link Twitter dan website segala macam ada di sini yang kami udah follow. Terus yang baru-baru aja muncul belum lama ini, akhir Maret kemarin, itu adalah Linea. Ini ZK Rollup yang didukung sama Consensus, salah satu institusi besar yang mendukung pengembangan Ethereum juga. Jadi say hello maksud saya tuh Linea. Ini ZK Rollup yang ramah sama pengembang, developer. Jadi coba bisa kalian explore sendiri di sini juga untuk pengumumannya, karena seingat saya ini ada testnet juga. Kalian bisa nyobain untuk testnet, gabung, coba connect wallet, integrasi segala macam. Itu untuk Linea build dari Consensus, sama di follow sama RR. Terus Conduit. Nah, yang Conduit ini juga menarik. Oh, ternyata belum follow juga. Yang Conduit ini lebih menarik karena infrastrukturnya itu bikin orang tuh bisa launching rollup mereka sendiri pakai OP Stack. Kalau ingat pas kemarin kita ngomongin soal Coinbase bikin layer 2 sendiri di Base, itu kan pakai teknologinya OP Stack. Nah, tapi itu karena Coinbase juga udah punya dana, punya talenta, gampang untuk cari developer yang bisa menggunakan OP Stack bikin jaringan sendiri. Nah, si Conduit itu memudahkan orang-orang yang tidak punya resource sebesar itu, sebanyak itu, untuk bangun jaringan di atas OP Stack. Langsung dapat tenaga bantuan dari si Optimism. Jadi untuk yang tertarik bisa cek langsung di Conduit XYZ di Twitter. Dan kalau ada yang udah tahu soal Arbitrum airdrop kemarin, kan ada meluncurkan Arbitrum Orbit juga. Itu mirip-mirip sama
konsepnya OP Stack itu sendiri. Kita lihat nanti ke depannya apakah Arbitrum Orbit akan mendapatkan banyak adopsi dan integrasi kayak si OP Stack ini. Conduit aja sampai udah raise money tuh, dapat duit $7 juta dari Paradigm. Dan Paradigm tuh saya anggap sebagai salah satu visi yang perlu di respect karena reputasinya bagus, rekam jejaknya bagus. Jadi menarik nih untuk Conduit. Kenapa kita belum follow? Oke, kita follow sekarang aja. Oke, siap. Conduit XYZ. Terakhir ada Caldera. Caldera ini yang cuman bisa luncurin roll up dalam 5 menit. Gila kan? Kayak pikirnya, bikin roll up, bikin jaringan eksekusi blockchain gitu kan dalam 5 menit doang. Yap, itulah Caldera dan sudah ada testnet publiknya. Kalau ada yang pengen nyoba, ada testnetnya yang udah deploy ke Goerli sama ke mainnet Polygon. Bisa pakai USDC untuk token gasnya yang utama di sana. Langsung di testnet.caldera.dev, ada faucet, ada bridging, ada explorer sama Calderamon juga yang bisa minting NFT monster dihasilkan sama AI langsung. Jadi itu kurang lebih guys untuk hari ini, ada banyak banget yang udah kita cover. Mungkin bener-bener overwhelmed buat kalian, tapi nggak apa-apa. Memang semuanya butuh waktu, butuh pembelajaran. Itulah kenapa kami saranin kalian langsung scrolling video-video lama, episode yang udah kami bikin di Republik Rupiah, karena semuanya itu selalu berkaitan. Belajar dasar-dasarnya dulu, pengenalan introduction-nya dulu, nanti semakin paham, semakin kesini, kalian ngeliat episode ini bener-bener luar biasa, banyak peluang, banyak luar biasa kesempatan gitu kan, untuk jadi salah satu adopter yang awal teknologi masa depan kita. Oke, sekian dari kami hari ini guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempolnya, jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah nonton sampai akhir guys, sampai jumpa akan semua lagi di video berikutnya. Cheers.